Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Supredi Riyandi dengan NPM 2478233 dan kali ini di sini saya akan mengerjakan tugas video dari programming jaringan ya. Programming jaringan lab season 3. Nah, di lab season 3 ini kita disuruh membuat sebuah video. Jadi video pertama ya di nomor 1 ini kita disuruh untuk deskripsi aplikasi, nama nama aplikasi, kota dan kota apa dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk bisa melihat nama aplikasi dan kotanya, kita jalankan terlebih dahulu. Untuk menjalankan, sebenarnya kita bisa langsung dari command prompt-nya ini, kita play di manage-nya, tapi biasanya saya play dari command prompt atau saya pakai PowerShell ini. Di PowerShell ini, pertama kita masuk dulu ke dalam file program saya. Jadi ini perlu diingat ya, misalnya file program saya ada di file program jaringan, program internet ini. Ya, kita tinggal masuk saja, kita gunakan CD, lalu dia akan masuk ke sini. Di sini kita akan masuk ke dalam env-nya. Jadi kita akan mengaktifasi env-nya. Kalau si PowerShell ini dia pakai .ps1 ya. Nah, sudah masuk di sini, kita akan masuk ke dalam ini, dalam folder 2026 ya. Ini tergantung dari foldernya saja. Kebetulan saya buat seperti ini supaya dia agak rapi saja. Ini ada ini ya. Jadi dia akan masuk ke sini. Baru di dalamnya nanti akan ada about, contact, main, dan project-project yang ada di dalam folder-folder yang menyimpan website kita. Kita masuk ke sini. Baru kita akan jalankannya. Kita akan jalankan manage run server. Sorry. Nah, ini Python manage run server ya. Python run server. Oh ya, sorry. Ini sepi. Nah, seperti itulah ya. Dan kita akan masuk, kita buka ini kita ya. Aduh, kepencet. Baik, ya lanjut ya. Jadi ke sini. Nah, ini reportingnya kita dilihat dulu ya. Ini dilihat kali ya. Dilihat aja ya. Supaya dia tampilannya pas. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari aplikasi, yang nama aplikasi dan kota apa yang saya ambil ya. Jadi nama aplikasinya adalah Smart City Issue Axel City Report ya. Jadi nama aplikasinya adalah Axel City Report. Dia ini bertugas dalam Smart City Issue Reporting System. Jadi dia bertugas dalam uh, masalah periportan daripada warga untuk di Axel City gitu. Nah, Axel City ini saya ambil dari salah satu film animasi buatan Jepang yang berjudul Konosubarashi no Sekai ya, kalau disingkat jadi biasa Konosuba ya. Jadi di Konosuba ini ada berlatar sebuah kota yang bernama Axel. Jadi Axel ini adalah sebuah kota pemula ya,
pemula bagi adventurer yang penuh dengan kehidupan, aktivitas, dan berbagai fasilitas kota. Nah, karena dia adalah kota pemula, jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di Axel atau di dunia Konosuba ini adalah dunia fantasi ya. Jadi ada beberapa masalah-masalah yang akan muncul itu biasanya eh, ada unsur fantasinya gitu. Jadi mungkin kalau kita pernah nonton Lord of the Rings atau mungkin kita nonton uh, yang dunia yang sangat fantasi sekali yang ada monster-monsternya dan segala macamnya, kita bisa menganggap bahwa Axel City ini adalah dunia yang seperti itu, tapi dengan versi yang lebih light gitu. Jadi dia nggak terlalu seram gitu. Ya akan dibawakan dengan cara yang lebih ceria. Nah, jadi di sini mungkin untuk beberapa masalahnya akan lebih berhubungan dengan dunia fantasi seperti itu. Nah, jadi di sini eh, seiring berkembangnya kota muncul berbagai permasalahan seperti jalan rusak, lampu jalan mati, sampah menumpuk. Ya ini perbaikan di kota seperti biasa saja sebenarnya. Tapi nanti kita akan tambahkan beberapa masalah yang berhubungan dengan fantasi. Nah, di Asal City Report ini hadir sebagai platform digital yang memungkinkan warga untuk melaporkan berbagai permasalahan kota secara cepat dan terstruktur, sehingga pihak pengelola kota dapat menindaklanjuti laporan dengan lebih efisien demi menciptakan lingkungan kota yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi di sini uh, konsepnya sebenarnya kan dari sininya ini yang menindaklanjuti adalah tindak pihak pengelola kota. Nah, kalau di Axel ini karena dia dunia fantasi biasanya pelaporan itu akan di-store ke dalam guild ya, di dalam sebuah organisasi pengelola kota itu. Nah, itu biasanya yang akan menaruh permasalahan di kota itu sebagai sebuah misi, ya, sebuah misi yang akan diambil, sebuah quest yang akan diambil oleh para pekerja yang ada di dalam guild dan akan diselesaikan oleh para pekerja itu, anggota guildnya. Dan di sini, apalagi yang dijelaskan? Penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, faktor apa saja. Struktur. Oke. Jadi kita akan model, ini modelnya, struktur model. Struktur model. Ya. Ya. Oke, jadi di dalam website saya ini dia ada modelnya. Bentar ya. Nah, modelnya ini adalah ini ya, ada di sini. Mungkin kita buka dari sini saja biar lebih jelas. Sebentar kita ini. Ya. Jadi dalam project saya ini terdiri dari ada main di sini. Main itu adalah home-nya ya. Jadi segala sesuatu seperti admin, apps, form. Nah, ini modelnya. Terus juga di tesnya ini berhubungan pada halaman depan yaitu halaman home ya. Nah, di halaman depan di home ini kalau dari project minggu kedua itu hanya ya home biasa saja, tapi kalau di project saat ini kita itu sudah menambahkan beberapa hal ya, menambahkan khususnya itu adalah pelaporan laporan laporan pada Axel City ini. Nanti kalau kita mau melaporkan kita tinggal kita klik, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam di setelah ini. Mungkin kita bahas saja ya. Jadi contohnya kalau kita mau menambahkan laporan di sini ya, ini dalam penambahan laporan kita tinggal menambahkan judulnya. Misalnya kita ingin menambahkan judulnya
pembersihan jalan, itu aja lah ya, jalan, terus kategorinya pembersihan aja. Nah, ini terus ini lokasinya ya, lokasinya di Kota Axel Blok M. Nah, kita di sini description ya, ini penting untuk menggambarkan kira-kira permasalahannya itu seperti apa gitu. Misalnya di jalan Blok M terdapat sampah, terdapat jalan, terdapat banyak tanah dari hasil pembangunan ilegal di sekitar jalan. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita bisa simpan dan dia akan tersimpan di database kita ya, seperti itu. Nah, dalam reporting ini dia biasanya ada prosesnya ya. Ini tapi untuk prosesnya masih di halaman depan. Seharusnya ini kan diakses oleh admin gitu nanti harusnya. Tapi ya kita proses di halaman depan saja. Ya, ini kan proses, kita proses. Nah, ini kan prosesor. Terus kita accept, lalu laporannya sudah teraccept. Dan di sini selesai ya. Nah, selain daripada halaman report yang kita dilihat saja, selain daripada halaman report, kita juga punya halaman about. Jadi halaman about ini adalah halaman yang menggambarkan atau menjelaskan jadi sebenarnya Axel City Report ini apa sih. Jadi Axel City Report ini kan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu warga melaporkan berbagai permasalahan lingkungan kota. Melalui sistem ini warga dapat melaporkan sama seperti di ini ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Terus di sini ada kontaknya ini ada email yang bisa dihubungi, terus ada nomor telepon yang bisa dihubungi untuk dapat melaporkan gitu. Kalau misalnya mungkin ada keluhan atau mungkin ada hal yang perlu berbicarakan bisa di dalam kontak ini. Oke, di home saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa lagi? Bentar. Video, ya, logo, oke, sudah. Deskripsi nama kota sudah. Demonstrasikan query browser. Apakah berhasil tersimpan di database melalui form? Oke, yang muncul pada browser. Oh, aduh, sudah saya hapus ya. Ya, ini mungkin kita cari. Ini ada nih. Ini ada. Pembersihannya. Oke, simpan dulu ya. Oke, seharusnya ini akan masuk ke dalam. Coba kita buka dulu DB-nya. DB-var dia akan tersimpan di database ini seharusnya.
database, kita buka ke database-nya. Postgre Axolcity.db. Nah ini schemas. Bentar. Oke, jadi ini. Jadi datanya ini tersimpan di skema ya, ini di skema. Kalau di publik, maka di sini ada namanya main app report. Nah, main app report ini kalau kita bisa view the table ya, view the table, maka di sini ada pembersihan title-nya. Ini title-nya itu pembersihan, kategori pembersihan. Di sini ada description-nya ya, dan ini kotanya di blok M. Kayak itu. Terus dan di sini seharusnya ada statusnya accepted ya, dan di sini ada create ad-nya. Ini secara otomatis dia terbuat di 2026 jam 22.43 ya. Nah, seperti itu, jadi dia tersimpan di situ. Dan ini dia modelnya, ini adalah modelnya. Jadi di sini saya menambahkan daripada status dari reportnya ya. Status reportnya mungkin di sini tidak ada ya dari modelnya. Nah, dari modelnya ini seperti ini saja. Tapi saya menambahkan status daripada modelnya. Terus ini ada selain daripada itu ada juga title daripada model, kategorinya, description, location. Terus di sini statusnya. Nah, ini status ya, sama seperti ini status ini. Status, oh enggak, ini status yang reported ya. Gitu. Ya benar, ini status awalnya dia kan reported gitu. Terus ini create ad, ini untuk waktunya ya. Create ad, ini the time field auto now add, jadi dia uh, menambahkan waktu sekarang secara otomatis. Ini di true kan. Selanjutnya ada formsnya. Nah, ini forms buat form dari ini kita ya, dari reporting kita. Sebentar. Nah, ini forms daripada ini, tambahkan laporan. Ini formsnya dia dari form ini ya, ada title, kategori, description, dan location. Di sini ada bukan URL. Nah, ini URL-nya. URL-nya kita tambahkan dari form apa? Dari tampilan ini ya. Pokoknya ada edit, delete, dan juga statusnya ini. Terus ada views-nya. Ini views-nya kita update ya. Jadi kalau dari minggu sebelumnya nggak sebanyak ini. Ini ada ORM ya, ORM. Dan mungkin kalau kita reminder lagi ya, ORM itu adalah kalau kita reminder lagi, di sini kan ada ORM ya.
ORM itu adalah teknik untuk menghubungkan objek Python dengan tabel database. Ya, keuntungannya kita tidak perlu menambahkan query SQL gitu secara langsung, karena Django akan menerjemahkan secara otomatis sehingga lebih mudah dan aman. Nah, di sini ada CRUD ya, CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Ya, ini jadi kita bisa meread, create, dan update dan delete seperti itu. Ini statusnya, ini kan dari bagian view-nya, jadi status proses accepted. Ya. Dan selanjutnya ini yang kita update lagi itu bagian ini. Nah, ini uh, ini kita update ya dari bagian home-nya. Ini saya buat sedikit agak panjang, seharusnya ini masih uh, ini aja, masih dalam basicnya aja, tapi saya biar tampilannya bagus saja. Jadi ini diatur dari font size-nya, marginnya, terus shadow text, warna-warnanya, ini black, sini green, ya warna-warna yang memang untuk di unsur dalam website saya seperti itu. Ini yang penting, di sini ada penjelasan di home. Ini kan di bagian home ya. Ini sebentar, ini kan title-nya, subtitle-nya, Smart City Reporting. Title-nya mana title? Title. Nah, ini title-nya. Ya, mungkin seperti itu. Tambahkan laporan. Nah, ini juga untuk daftar laporan kota. Di sini ada daftar laporan kota. Di sini ada tambahkan laporannya. Tambahkan laporan yang di sini. Ini ya. Selanjutnya ada juga ini statusnya. Dan tampilan-tampilannya ini memang ada di dalam home.html kita ya. Di sini ada location-nya, yang si detail ini. Nah, di sini ada status, in description-nya, ya description dari form yang kita isi tadi. Terus ini ada kotanya, edit, delete, dan di sini ada about, contact, sama terakhir ada nama ya, seperti 3 format, about sama contact. Ya mungkin seperti itu. Kalau kita masuk ke ini ya, kalau misalnya kita klik contact dan about, ini ada beberapa hal yang mirip-mirip juga sebenarnya. So, secara basicnya sama, yaitu di sini juga. Nah, ini masuk ya. Yang template-nya, HTML-nya ada di templates. Yang modelnya mungkin berbeda, tapi secara keseluruhan sebenarnya mirip. Hanya code di dalamnya saja yang berbeda. Ya, yang paling menonjol mungkin ya di dalam HTML ya. Di HTML-nya ini ya sedikit mirip, tapi dia nggak sebanyak yang ada di home ya. Contact dan di about juga mirip-mirip juga. Ya mungkin seperti itu. Kita cek lagi ada penjelasan lain atau tidak yang perlu dijelaskan. Alur saat dibuat dan disimpan. Oh ya, alurnya. Ya, jadi sebenarnya untuk alurnya tadi, Mas, saya tadi sebenarnya sudah jelaskan. Kita tambahkan laporan, kita tambahkan title, simpan. Ya, simpan, nanti setelah kita simpan dia akan tersimpan di dalam database di skema publik seperti ini. Simpan di sini. Kalau kita update mungkin ya, ini title-nya nggak salah ya. Pembasmian, coba ini kita ganti pembasmiannya. Simpan ya. Simpan. Maka dia akan ada di sini. Ini coba kita nggak ubah ini ya.
reported. Kalau kita public, kita buka ini view a table. Mana nih? Oke. Refresh dulu, coba refresh dulu ya sebentar. Public main show table. Object default main. Tak ya sudah. DB apa? Kita sebut ya. Close dulu. Nah ya ada ya di sini. Muncul deh ternyata. Dia agak nge-lag aja tadi. Database, Excel, schemas, public, main, kita open view tabel. Nah dia ada ya. Ya mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan selamat malam. Gimana?